Diskusi Apologet by Elia Miron. Ya, dia menguji kamu, dia bukan karena tidak tahu kamu akan bagaimana, tapi dia ingin menyadarkanmu kamu itu seperti apa. Jadi Tuhan menguji kamu bukan karena dia tidak tahu kamu akan seperti apa, tapi untuk menyadarkanmu kamu itu seperti apa. Berarti kan kalau kita melakukan kita dalam jatuh dalam ini apa jatuh dalam dosa itu bukan ujian kan, tapi emang kesalahan kita itu sendiri kan. Ya itu kemauan kita, ya. Nah kalau kita ada masalah juga itu karena akibat dari dosa kita itu sendiri kan, betul nggak? Apa yang kita lakukan betul. Berarti kan Tetapi Tuhan tidak menguji manusia secara tidak langsung. dia menguji kamu apakah kamu tetap di dalam dia oleh karena akibat dosamu itu atau tidak. Itu yang Tuhan itu yang Tuhan harapkan. Dan Kalau konsepnya ada Tuhan itu menguji, berarti berkontradiksi dengan Tuhan datang itu untuk menolong kita, bukan untuk menguji. Bukan. Pengujian Tuhan bukan beban yang Tuhan berikan secara aktif, tapi oleh karena akibat dari perbuatanmu. Tapi di dalam itu kamu evaluasi dirimu di dalam pengharapan akan iman kepada Dia melalui Kristus. Jadi ujian yang datang dari Tuhan itu seperti kisah Ayub. Ayub itu mengalami penderitaan, itu bukan Tuhan yang buat dia menderita, tapi Tuhan izinkan dia mengalami penderitaan dari si jahat. Si jahat atau iblis mencobai dia, tapi Tuhan mengizinkan pencobaan itu dalam maksud ujian dari dia. Bukan berarti penderitaan itu dipaksa dan datang secara aktif dari Tuhan, tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Dan di dalam penderitaan itu, cobaan yang datang dari si jahat itu, yang di dalam kesempatan yang sama Allah bermaksud menguji, ternyata Ayub lulus uji. Untuk membuktikan bahwa seperti inilah iman Ayub yang setia itu. Makanya apa? Ayub itu, Tuhan itu berkata kepada iblis, siapakah yang seperti dia? Dia begitu saleh dan ternyata Tuhan benar. Ayub menang. Artinya Tuhan memang sudah tahu, tapi Tuhan mau tunjukkan kemuliaannya kepada si setan itu dan dunia ini. Berarti kan yang menguji adalah bukan Tuhan sendiri, tapi iblis itu sendiri yang karena tidak tahu gitu kan. Maksud pengujian itu bukan aktif, tapi pasif. Karena kita punya pengharapan. Bukan aktif. Bukan Tuhan buat kamu timpa kamu dengan malapetaka, bukan. Karena di doa Bapa kami itu bebaskanlah kami dari segala yang jahat, bukan Tuhan menjumuskan yang jahat kan? Bukan. Bebaskanlah kami dari segala pencobaan, yaitu artinya kita memohon kepada Tuhan biar kita jangan diizinkan untuk mengalami pencobaan dari si jahat. Itu nah, berarti kan secara tidak langsung Tuhan tidak akan mencobai manusia kan? Hanya mencobai adalah setan itu sendiri. Pencobaan itu Tuhan tidak pernah mencobai. Ya, Tuhan betul itu tidak pernah mencoba, Tuhan itu menguji. Karena pencobaan mengujinya beda ya? Dua hal yang berbeda. Oh. Bedanya di mana ya? Pengujian sama pencobaan? Cobaan itu untuk tujuan yang jahat, sama seperti Yesus dicobai iblis. Tapi ujian itu adalah tujuan yang baik. Di dalam pencobaan Yesus di padang gurun oleh si jahat, itu oleh tujuan yang jahat dari iblis. Tapi dengan kesempatan yang sama, Tuhan menguji. Allah Sang Bapa menguji ketaatan Kristus. Untuk membedakan itu apa? Bahwa itu adalah ujian, bukan cobaan. Sudut pandang. Ya misalnya kalau saya sekarang sedang dalam kesusahan, begitu kan? Saya mungut sama Tuhan, marah-marah sama Tuhan, ya saya tidak lolos uji. Meskipun yang saya lakukan itu saya menderita akibat dosa saya. Tapi tentang bagaimana kita menyadari bahwa kita punya pengharapan di dalam iman kepada Allah yang sejati. Itu maksudnya ujian itu. Kalau pencobaan itu tidak ada pengharapan. Karena dia tujuannya untuk yang jahat, bukan untuk yang baik. Gitu. Karena saya punya pemikiran gini. Kan manusia itu udah mempunyai dosa dosa kedagingan atau kayak apa namanya? Dosa waris atau semacam kecenderungan berbuat dosa lah, semacam kayak gitu karena itu. Nah, berarti kan ada kemungkinan pasti akan jatuh dalam dosa. Makanya Tuhan Yesus datang ke dunia untuk
untuk membantu dengan cara, karena manusia nggak mungkin bisa lah berbuat baik bisa menebusnya, karena kan ditebuslah dosanya itu. Nah kalau nanti ada tuh Allah mengasih ujian, berarti kan sama aja bertolak belakang ya. Di sini Tuhan Yesus ingin menolong, di sini ingin menguji gitu loh. Kalau emang diuji itu berhasil, kalau enggak gimana? Yang Tuhan Yesus lakukan itu adalah mengambilmu kembali dari kutuk dosa. Sedangkan ujian dari Allah itu adalah untuk menguji kesetiaan imanmu atas ungkapan mulutmu. Yesus itu datang ke dunia mengambil kita dari kuasa dosa, dari akibat dosa, yaitu maut. Makanya dia mati. Yesus datang ke dunia ini memang untuk mati. Dengan kematiannya dia mengalahkan kematian. Melalui apa? Kebangkitannya. Dengan kebangkitannya dia mengalahkan kematian. Maka kita yang beriman kepadanya tidak lagi akan mengalami kematian nantinya. Dan ujian yang kita rasakan di dunia ini adalah untuk menguji dan memurnikan kesetiaan kita di dalam iman dan pengharapan kebangkitan yang akan kita peroleh. Bukan bertentangan, justru itu sinkron. Karena Tuhan itu tidak membuang kita dari kehendak bebas. Maka kita bertanggung jawab untuk segala sesuatu. Bukan dosa yang diambil dari kita, tapi kita yang diambil dari dosa. Untuk apa Tuhan tebus dosa? Dia tebus manusia dari dosa, dari kuasa dosa yang adalah maut. Itu bukan bertentangan, itu justru sinkron. Gitu loh. Kalau misalnya nanti saya diuji sama Tuhan, ternyata tidak lolos, gimana berarti? Jadi kan itu tidak lolos, itu menurut kamu. Tuhan sudah tahu kamu lolos atau tidak. Tapi gini, Tuhan itu tidak menimpakan kamu ujian secara aktif. Itu pahami dulu. Bukan Tuhan, biar saya tahu dia ini setia atau tidak, sengajalah aku buat dia seperti ini. Bukan begitu. Tapi Tuhan sudah tahu kamu bakal bagaimana, agar kamu menyadari kamu itu siapa. Tuhan sudah tahu nih, besok kamu buat dosa. Dan besoknya itu, kamu akan mengalami penderitaan karena dosamu itu. Nah, penderitaanmu karena dosamu itu, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan sudah tahu kamu tahan uji atau tidak. Tapi di dalam proses untuk memperoleh hasilnya itu, kamu di dunia, itu kamu diuji namanya, dari sudut pandang kita manusia. Karena apa? Kita punya pengharapan di dalam dia. Kita kan tidak maha tahu. Tuhan itu maha tahu. Jadi, walaupun akibat dari dosa kita itu sendiri. Ya kamu kan berbuat dosa. Kamu mengalami penderitaan karena dosamu. Ya, di dalam penderitaan karena dosamu itu, kamu tetap nggak berpengharapan sama Tuhan, atau justru menyalahkan Tuhan, atau justru mungut-mungut sama Tuhan. Itulah ujian itu untuk membuktikan itu di dalam penderitaan yang adalah akibat dari dosamu. Sama seperti Ayub itu loh. Betul. Saya masih agak belum menangkap. Berarti perbuatan dosa kita akibatnya itu kan menjadi celaka atau itu kan. Nah, kalau kita taat kalau berarti semacam kayak jadi ujian bagi Tuhan kayak gitu. Atau bagaimana? Saya jelaskan lah dengan ilustrasi, susah Bapak nangkep ya. Bentar. Oke, bentar ya. Begini Pak, tadi kan saya sudah katakan kalau nih ya, ujian dan cobaan. Manusia, ini kamu manusia. Kamu itu berbuat dosa. Ya, kamu berbuat dosa, katakanlah kamu berbuat sesuatu di sini dan kamu mengalami penderitaan. Ya. Kamu mengalami penderitaan. Ya. Tapi Allah dari atas
Dan katakanlah kamu di sini tahan uji. Ya. Kamu berbuat dosa dan kamu alami penderitaan. Nah, di dalam penderitaan ini, ya, ini sorotinya di sini. Di dalam penderitaan ini, dalam sudut pandang kamu, sudut pandang kita manusia, bukan sudut pandang Allah ya. Sudut pandang kita manusia, untuk tujuan tahan uji, kita tidak menyalahkan Allah, kita tidak protes sama Dia. Maka dalam sudut pandang kita itu disebut dengan ujian. Agar di dalam penderitaan akibat dosa kita, apakah di dalam penderitaan yang dari dosa kita itu tetap setia sama Tuhan atau tidak? Untuk memurnikan apa? Iman. Ini yang mau kita lihat manusia. Ini, Tuhan sudah tahu kamu tahan atau tidak. Tapi Tuhan izinkan kamu berdosa untuk mengalami penderitaan itu, meskipun Tuhan tahu kamu akan tahan uji atau tidak. Tapi bagi sudut pandang kita manusia, itu mengalami ujian. Karena tujuan ujian ini apa? Ini, iman. Tapi kalau cobaan bukan ini tujuannya. Kejahatan. Cobaan. Jadi ujian itu bukan sudut pandang ilahi, tapi sudut pandang manusia. Tujuan yang baik, yaitu iman yang datang dari siapa? Dari Allah. Berarti ujian adalah hasil dari cobaan. Kok hasil dari cobaan? Nih, hasil dari cobaan kan dosa. Misalnya kita terperangkap. Dosa yang membuat kamu mengalami pencobaan dari si jahat. Bukan cobaan yang membuat kamu berdosa. Dosa itu, perbuatan dosamu itu yang membuat kamu menderita. Dan itu pencobaan dari si jahat agar kamu apa? Agar kamu tidak setia. Sama seperti Yesus yang dicobai oleh iblis. Tujuannya apa? Agar menentang Allah dan mengikuti iblis, tidak setia kepada Bapa. Tapi dalam maksud dan momen yang sama, Allah Sang Bapa menguji Yesus untuk taat atau tidak. Ternyata dia taat. Dalam sudut pandang kita manusia, dalam sudut pandang Allah dia tahu, makanya dia utus anaknya itu. Ya, jadi momen yang sama, Pak. Penderitaan ini, Pak. Aduh, gimana ya? Bentar ya. Itu tentang point of view dari mana kamu ngelihat. Nih, ya, bentar. Momen yang sama yang kamu sebut dengan penderitaan ini, kalau tujuannya untuk memurnikan, itu kita sebut ujian. Dari siapa? Dari Allah. Ini dari sudut pandang kita manusia ya, dari kacamata kita. Tapi kalau itu untuk kejahatan, itu kita sebut cobaan. Jadi berorientasi pada tujuan. Karena ujian itu memurnikan imannya. Ini datang dari Allah. Jadi kalau kita itu di penderitaan dan kita tahan uji, artinya kita bisa mengatakan Allah itu kasih dan luar biasa segala macam, di saya tahan uji dan lain-lain. Artinya kita tetap di dalam pengharapan. Karena apa? Iman. Tapi kalau tujuannya untuk kejahatan, itu cobaan. Makanya kita bilang apa sama Tuhan? Ya Bapa, di dalam doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pencobaan. Artinya kita memohon sama Tuhan biar Dia tidak mengizinkan kita mengalami pencobaan dari si jahat, karena tujuan cobaan itu jahat. Masa nggak ngerti sih? Jadi bukan karena Tuhan tidak tahu, baru kamu diuji-uji, bukan. Dia sudah tahu, tapi dari sudut pandang kita manusia yang tidak maha tahu, kita menyebutnya dengan ujian. Bagi Tuhan segala sesuatu sudah selesai, karena Dia di luar waktu. Oh, dari sudut pandang kitanya berarti ya? Iya, bukan sudut pandang Allah. Oke, ya. Itu ya Pak ya. Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus.